Halo semuanya, kemarin market Bitcoin dan pasca press conference FOMC, lalu sekarang market Bitcoin ngepump. Mungkin mentuli Bitcoin itu karena BlackRock hampir selesai mengajukan proposal Bitcoin ETF. Di video ini kita akan ngebahas seberapa hawkish the Fed untuk menaikkan suku bunga yang katanya banyak analis sekaligus media di luar sana bilang ada kenaikan 2 kali interest rate lagi. Tapi tentu saja ya, ciri khas channel ini adalah kita akan ngebahas dari sudut pandang anti-mainstream yang berbeda dan juga tidak terbias, dan sudah pasti didukung oleh data terpercaya, jadi dijamin beda dari yang lain. Sekaligus kita juga akan ngebahas teknikalnya, tapi sebelum itu pastikan teman-teman suka sama kontennya, like dan subscribe ya, itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik, kalian nggak akan rugi, supaya kalian juga nggak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Buat yang nggak suka sama kontennya, silahkan dislike, supaya nggak masuk lagi ke YouTube rekomendasi dan channelnya nggak bisa dicari, kalian sendiri yang akan rugi. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngebahas sudut pandang lain dari Jerome Powell di FOMC kemarin. Teman-teman udah banyak yang tahu ya, interest rate kemarin itu hasilnya nggak ada kenaikan suku bunga. Tapi yang agak beres adalah ketika Jerome Powell mengatakan saat press conference bahwa komite atau member the Fed itu mengestimasi idealnya suku bunga rata-rata di angka 5,6% untuk tahun 2023 ini. Sebelumnya itu saat meeting bulan Maret, proyeksi mereka adalah 5,1% rata-ratanya, atau di bracket suku bunga sekarang nih 5% sampai 5,25. Nah, kalau the Fed member ada estimasi di tahun 2023 idealnya suku bunga itu di angka 5,6%, banyak orang mengartikan ada 2 penambahan kenaikan suku bunga sampai akhir tahun 2023. Padahal who knows, nggak ada yang tahu kan, bisa aja kenaikan sekali dengan suku bunga 0,5%. Tapi itu rasanya memang agak nggak mungkin ya di keadaan ekonomi seperti ini. Makanya banyak orang mengartikan sebagai tambahan 2 kali kenaikan suku bunga. Nah, di sini yang agak keliru loh ya. Banyak sekali orang yang terjebak salah mengartikan hal ini. Karena Jerome Powell bilang komite itu mengestimasi ideal suku bunga rata-rata di 5,6% bukan berarti ini sebuah kepastian. Jerome Powell juga bilang, individual member ekspektasi kenaikan suku bunga itu menyarankan the Fed tidak melakukan pivot sampai tahun 2024. Ini juga harus dipahami loh ya. Individual membernya itu bilang menyarankan ekspektasinya. Ini bukan sebuah kepastian. Ada kenaikan 2 suku bunga lagi itu belum tentu terjadi. Saya juga ngomong begini berdasarkan data, nggak salah-salah ngomong. Saya akan tunjukkan datanya. Secara historical meeting by meeting FOMC, kita ngeliat 3 tahun belakangan. Pertama itu dari tahun 2020 proyeksinya. Pada proyeksi tahun 2020 Desember, ini artinya setelah pandemi ya, proyeksinya individual member the Fed itu melihat idealnya suku bunga di tahun 2021 adalah 1,8%. Di bulan Septembernya 1,7%, di tahun 2022 1,9%, lalu di tahun 2023 itu 2%. Kalau kita ngelihat data Fed Funds Rate, suku bunga di kisaran 0,1%-an nih. Dan kalau kita ngelihat report tahun 2021-nya, ini report bulan Juni tahun 2021, angka median atau rata-rata suku bunga The Fed itu mereka memproyeksikan tahun 2022 adalah suku bunga 0,1, tahun 2023 adalah 0,6% suku bunganya. Sedangkan kalau kita ngelihat keadaan real tahun 2022, suku bunga itu sudah 4%. 4% ini kan jauh banget dari proyeksinya member the Fed tuh, yang 0,1 sampai ke 4. Di 2023 juga 0,6. Lalu kalau kita ngeliat report terakhir nih, yang di bulan Maret, proyeksi dari Desember 2022, Fed Funds Rate itu di tahun 2023 adalah 5,1%. Ini angka sebelumnya ya dari meeting bulan Maret, dan proyeksinya bulan September itu adalah pivot atau mulai menurunkan suku bunga jadi 4,6%. Dan ternyata dari meeting terakhir, setiap membernya itu memproyeksikan ada kenaikan 2 kali suku bunga lagi. Itu dijelasin juga saat FOMC press conference kemarin. Dan kalau teman-teman ngelihat FOMC bulan Maret, dijelaskan di FOMC itu several Fed official mempertimbangkan mempause kenaikan suku bunga di bulan Maret. Several itu cukup banyak ya, bisa dikatakan ini mayoritas. Tapi akhirnya di bulan Maret itu ada kenaikan 25 basis point. Jadi kalau kita ngelihat dari hasil meeting by meeting, proyeksinya member the Fed itu di tahun 2020, 2021, dan 2022, dengan keadaan real yang terjadi, itu semua bullshit. Jadi ada baiknya jangan langsung percaya sama kata-kata politikus atau media massa. Kalian ini biadab yang bertuah. Janganlah benar biadab. Fuck you.
dari FOMC press conference itu kan masih potensial ya. Potensi itu belum tentu kepastian. Seiring berjalannya waktu, masih banyak yang bisa terjadi, dan nggak ada satu orang pun yang tahu masa depan akan seperti apa. Apapun bisa terjadi, pahami hal itu ya. Dropnya Bitcoin kemarin itu karena market overreaksi. Reaksinya itu terlalu berlebihan. Market juga butuh mencerna dari apa yang disampaikan Jerome Powell. Nggak lama Bitcoin yang nge-pump lagi, pumpnya Bitcoin itu pas banget dapat reaksi dari supportnya. Beberapa orang di luar sana mengaitkan dengan BlackRock, si perusahaan terbesar di dunia, diam-diam membeli Bitcoin. Dan dokumennya hampir selesai untuk terjadinya Bitcoin Spot ETF. Apa mungkin semua ini hanya konspirasi? Tapi kalau kita dalamin lagi ya, nggak banyak yang tahu BlackRock ini merupakan perusahaan terbesar di dunia yang memiliki saham terbesar di setiap perusahaan terbesar yang ada. Bisa dibilang perusahaan ini yang mengontrol semua perusahaan di dunia ini. Dan BlackRock ini mengajukan proposal untuk Bitcoin Spot ETF. Kita tahu sebelumnya ada 3 perusahaan besar ya, dari Grayscale, VanEck, dan juga WisdomTree yang langsung di-reject oleh SEC. Tapi kalau BlackRock, nggak akan semudah itu langsung di-reject sama SEC. Perusahaan ini merupakan aset manajer terbesar di dunia. Between 700 billion and a trillion 300 billion dollars. Dan CEO-nya ini punya kekuatan politik yang menyamai SEC dan juga leadernya Gary Gensler. Kita dapat satu clue di sini loh ya. Perusahaan terbesar di dunia aja tertarik sama Bitcoin. Jadi yang bilang Bitcoin itu scam, ya mungkin harus pelajarin lagi ya. Orang-orang kaya yang tertarik sama Bitcoin itu kan pasti nggak bodoh ya. Jadi mungkin ada sesuatu di belakangnya. Dari hal ini kita dapat suatu clue. Apapun yang terjadi sama Bitcoin itu merupakan aset berharga. Jumlahnya terbatas, permintaannya terus naik. Kalau secara hukum ekonomi simpel sih, jika jumlahnya terbatas dan permintaannya terus naik, itu bisa membuat harganya melambung tinggi. Kalau kita bandingkan dengan mata uang itu kan bisa dicetak ya. Sedangkan Bitcoin kalau selesai ditambang ya udah habis itu aja. Bagi saya sih ini merupakan tanda keras untuk holding Bitcoin, dan kalau terjadi bear market, itu merupakan kesempatan kita untuk akumulasikan lagi. Simpelnya begitu ya. Sekarang kita ke teknikal nih, tapi sebelum itu, karena teman-teman udah dapat info yang penting banget nih, sudut pandang lain, beda dari yang lain, nggak akan teman-teman temukan di channel manapun. Pastikan like, subscribe, dan komen ya. Buat yang komen juga berkesempatan untuk dapat free membership cuan kripto. Tiap akhir bulan kita akan adakan undian untuk 2 orang pemenang. Saya ngambil dari random komen video di channel ini. Di grup itu kita ngebahas ada banyak hal, mulai dari psikologi market, technical analysis, ada banyak koin ya. Sekaligus jika ada kesempatan masuk market, saya juga akan sharing ke teman-teman di grup member. Dari posisi short kita untung, lalu saat ngedam kita masuk dengan posisi long, ini juga lagi untung. Nggak akan rugi deh kalau teman-teman masuk di grup. Buat yang mau join grup, nanti di akhir video jelaskan caranya ya. Untuk sekarang kita fokus dulu ke update-nya. Untuk kesimpulan FOMC kemarin, memang kita ada possibility untuk interest rate hike lagi. Tapi kalau dari pandangan saya sih itu agak riskan terhadap ekonomi. Karena kalau semakin tinggi naik suku bunga, itu nggak ideal loh untuk recovery pasca pandemi. Naiknya suku bunga itu membuat pinjaman uang ke bank jadi lebih mahal, baik itu dari segi produsen si perusahaan atau si konsumen. Kalau dari dua sisi tersebut nggak mau minjam uang dan nggak ada yang dibeli di ekonomi, ya gimana ekonominya bisa bertumbuh? Ujung-ujungnya malah bisa menjadi stagflasi. Itu lebih parah loh daripada resesi. Sebelumnya sih saya pernah ngejelasin loh, ada di video sekitar 3 bulan lalu. Ini saya ngejelasin The Fed nggak akan naikin suku bunga 0,5%. Thumbnailnya itu yang ini nih. Ini video 3 bulan lalu. Kalau teman-teman mau nonton atau dengar cuplikannya, saya puterin sebentar nih ya. Di sini saya ngejelasin, lebih ideal itu The Fed menaikkan suku bunga 0,25% terus, dan itu kejadian dari awal tahun ini. Kita putar sebentar. Jadi lebih mungkin itu The Fed akan menaikkan big interest rate di tahun 2023 ini. Pada saat ini kan di kisaran 5,15 atau di bracket 5,25% sampai akhir tahun. Kalau mereka menaikkan 0,5% berarti habis dong targetnya, dan sampai akhir tahun nggak ada kenaikan suku bunga. Tapi kalau mereka menaikkan peak interest rate-nya sampai 5,5 atau 5,75, jadi di meeting-meeting selanjutnya mereka bisa naikin 0,25, 0,25, 0,25 sampai di bulan September. Kalau terjadi seperti itu ya market nggak terlalu bearish banget, bank juga bisa banyak yang selamat. Dan nah, seperti itu. Hal ini pernah saya bahas sebelumnya ya. Tapi kalau ngeliat keadaan sekarang, lebih ideal lagi di next FOMC meeting, di bulan Juli mendatang, The Fed itu nggak naikin suku bunga. Tapi jika market udah price in ada kenaikan suku bunga di bulan Juli, ya The Fed itu juga bisa mengikuti untuk menaikkan suku bunga lagi. Kemarin udah saya jelaskan di video sebelumnya, The Fed itu cenderung mengikuti keinginan market loh. Alasannya ada di video sebelumnya ya, teman-teman tonton ulang lagi aja nih. Ini penting banget kok. Kalau ada kenaikan suku bunga lagi dan pakai ke market, kurang bagus ya.
Tapi sering berjalannya waktu, kita nggak tahu kan, data inflasi aja makin lama makin turun lumayan banyak, bisa-bisa aja The Fed berubah pikiran, dan seperti yang saya jelaskan tadi, proyeksinya member The Fed itu salah semua. Lanjut, sekarang kita ke technical analysis Bitcoin nih. Kalau kita ngeliat di sini, Bitcoin itu masih berada di dalam falling wedge pattern, dan closing tadi pagi itu Bitcoin selamat loh. Itu hanya ngetes support besarnya di 25.000 US dollar, lalu dapat reaksi yang bagus tuh, ada pantulan lagi. Walaupun bisa dibilang ini bukan pump ya, hanya reaksi dari support. Saya sharing juga kemarin sama teman-teman member, udah sebulan saya nunggu. Saya udah masuk posisi Bitcoin long atau beli di 25.000 ini. Ada beberapa koin lain juga yang saya masukkan, tapi untuk lengkapnya ada di grup. Untuk Bitcoin ini, kita nggak bisa ngelihat market secara bearish. Untuk short term memang ini bearish, lower low terus dan juga lower high terus nih. Tapi kalau kita ngelihat secara netral, ini masih dalam pattern loh. Patternnya juga pattern bullish, yaitu falling wedge. Secara statistik 7/10 falling wedge ini cenderung untuk terjadi breakout ke atas, artinya sekitar 70%-an. Dan teman-teman harus paham sedikit di sini ya, falling wedge ini sering banget ngebuat fake breakout atau fake out. Misal ternyata di sini kita ngelihat Bitcoin drop lagi nih di bawah 25.000, tapi dalam 1 minggu ke depan balik lagi tuh masuk ke dalam patternnya. Nah, karakteristik falling wedge itu sometimes memang seperti ini, membuat fake out. Dan kalau terjadi fake out masuk lagi ke dalam patternnya, itu merupakan tanda yang sangat bullish banget. Untuk sekarang satu hal yang pasti kita lihat di depan mata kita adalah Bitcoin dapat reaksi yang cukup bagus nih dari support 25.000. Kalau kita turun ke time frame 4 jam, Bitcoin itu kemarin di 25.000 berada di oversold banget nih. Kalau kita ngeliat Bitcoin saat oversold itu selalu dapat pantulan yang lumayan nih. Dan terpantulnya Bitcoin di 25.000 itu karena di area sana terdapat titik temu dari berbagai macam support. Dari trendline ada support di area sana, lalu dari trendline support falling wedge juga ada support di area sana. Secara struktur market 25.000 ini merupakan support besarnya, dan kalau teman-teman tarik Fibonacci di 25.000 juga terdapat Fibonacci 50%-nya. Jadi ada cukup banyak support dari kisaran range 24.500 ke 25.000 loh. Untuk sekarang dari historicalnya sih kita ngelihat setiap oversold time frame intraday itu ngasih reaksi yang lumayan bagus, rata-rata penguatannya sekitar 6-9%. Kalau kita ambil rata-rata terendah 6% itu sampai ke resistance nih di kisaran 26.400-an, dan kalau tertingginya 9% itu pas banget di area resistance 27.200. 27.200 juga merupakan titik temu dari berbagai resistance trendline, lalu struktur market, dan setelah kita ngetes area 25.000 ini, most likely probability-nya adalah kita akan ngevisit area yang di breakdown sebelumnya, yaitu kisaran 26.600 bahkan sampai ke 27.200-an nih. Dan selama kita masih ada di dalam pattern falling wedge ini, kita nggak bisa terlalu bullish atau terlalu bearish. Ini masih bergerak dalam pattern. Jika terjadi salah satunya antara breakdown atau breakout, baru deh kita bisa ngomongin hal selanjutnya. Tapi selama masih dalam pattern, ya nggak usah terlalu bearish atau bullish. Kita netral aja ngelihat apa yang market kasih ke kita. Secara target, pattern falling wedge ini menargetkan ke 30.400 atau 30.500. Ini bisa tercapai jika Bitcoin masih stay bertahan di 25.000. Secara probability pattern ini sekitar 70%-an. Tapi kalau 25.000 ini di breakdown, Bitcoin bisa ngevisit lagi tuh ke range 22.500 atau bahkan 21.500. Itu masih agak kejauhan sih ya. Fokusnya yang dekat adalah di level support terbesar ini di 25.000. Jadi simpelnya seperti itu ya. Kalau teman-teman suka sama konten seperti ini, pastikan like dan subscribe ya. Atau komen juga boleh kok, sharing opininya masing-masing. Dengan kalian komen, kalian berkesempatan untuk menangin free membership Cuan Kripto. Di grup kita ngebahas banyak hal, mulai dari technical analysis banyak koin, sekaligus jika ada kesempatan masuk market, saya akan sharing juga ke teman-teman di grup member Cuan Kripto. Trade sebulan belakangan itu kita surplus lumayan bagus ya. Buat member di grup juga boleh kok ikutan giveaway ini. Itu juga bisa buat extend membership kalian. Buat teman-teman yang belum gabung, ini merupakan grup berbayar ya, tapi recehan deh, murah banget, nggak sebanding sama edukasi yang didapat dan juga aset kalian semua. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli es teh manis atau gorengan perharinya. Receh banget kan? Bagi yang nggak mau nunggu akhir bulan pengen langsung masuk ke grup, caranya teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa
analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.